semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai fungsi produksi dan pemasaran operasional dalam mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Dr. Muhammad Rizal, SE MSI AK CMA, yang dibawakan oleh kelompok 11 yang beranggotakan Jus Carlos Tabelian, Jesse Marvel Lumban Tobing, dan Mikael Siaputra Simbolon. Produksi dan pemasaran operasional. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini melibatkan proses mengubah input atau sumber daya menjadi output, barang atau jasa yang siap dikonsumsi. Produksi merupakan aktivitas yang fundamental dalam perekonomian karena berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Pemasaran operasional adalah serangkaian teknik dan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti promosi, distribusi, penetapan harga, dan pengelolaan produk untuk mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan penjualan. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis yang menggambarkan bagaimana faktor-faktor produksi atau input seperti modal dan tenaga kerja diubah menjadi output, barang atau jasa dalam suatu proses produksi. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan input dengan tingkat hasil produksi yang dicapai. Berikutnya ada tujuan fungsi produksi: memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan keuntungan, menjaga kelangsungan bisnis, memenuhi permintaan pasar, meningkatkan kualitas barang atau jasa, meningkatkan kuantitas barang atau jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun fungsi-fungsi produksi, diantaranya perencanaan. Perencanaan produksi adalah proses strategis untuk menghasilkan barang atau jasa pada waktu tertentu sesuai perkiraan permintaan atau forecast. Mempertimbangkan sumber daya seperti sumber daya manusia, bahan baku, ruang maupun alat. Perencanaan yang baik memastikan kualitas dan kuantitas produk yang tepat, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, dan memaksimalkan keuntungan. Faktor kunci yang perlu dipertimbangkan meliputi kualitas produk, biaya produksi, waktu pengembangan, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan perusahaan. Yang kedua ada pengolahan, tahap mengubah bahan baku menjadi barang mentah, setengah jadi, atau jadi. Yang ketiga ada pengendalian dan perawatan, mengawasi proses produksi agar sesuai rencana dan memastikan kualitas sesuai standar perusahaan. Di dalam perusahaan, penting sekali untuk melakukan pembagian tugas antara perencana, pelaksana, dan pengawas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat ada jasa penunjang, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi dengan metode yang lebih efektif. Selanjutnya ada tugas fungsi produksi. Fungsi produksi bertugas menghitung output berdasarkan input. Fungsi produksi bertugas mengoptimalkan kombinasi faktor produksi. Fungsi produksi bertugas merencanakan biaya dan kuantitas produksi. Fungsi produksi bertugas meningkatkan nilai dan kualitas produk. Fungsi produksi bertugas memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada proses produksi. Ada 3. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Pemilihan dan pembelian bahan mentah yang berkualitas. Yang kedua ada proses transformasi. Pengubahan bahan baku menjadi produk jadi menggunakan mesin dan tenaga kerja. Yang ketiga ada pengemasan dan penyimpanan. Persiapan produk untuk didistribusi dan menjaga kualitasnya dan serta kuantitasnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai jenis-jenis metode produksi. Materi berikutnya jenis-jenis metode produksi. Yang pertama ada produksi massal, yaitu produksi dalam jumlah besar dan identik, menekankan efisiensi dan skala ekonomi. Contohnya pabrik mobil memproduksi ribuan mobil yang identik dalam satu model dan spesifikasi. Yang kedua ada produksi batch, produksi dalam jumlah tertentu per kelompok, cocok untuk produk dengan variasi. Contohnya sebuah toko roti membuat beberapa batch kue dengan rasa yang berbeda setiap harinya. Yang ketiga ada produksi custom, produksi berdasarkan pesanan khusus, menekankan customisasi dan kepuasan pelanggan. Contohnya seorang pengrajin furniture membuat lemari pakaian yang didesain khusus sesuai permintaan pelanggan, termasuk ukuran, bahan, dan detail desain lainnya. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi produksi. Yang pertama teknologi. Teknologi meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan produksi. Misalnya otomatisasi lini produksi, mengurangi kesalahan dan meningkatkan output. Investasi teknologi
butuh perencanaan matang dan pemilihan yang tepat. Misalnya memilih robot industri yang sesuai dengan kebutuhan produksi, bukan yang terlalu canggih atau terlalu sederhana. Ketersediaan teknologi yang tepat juga penting. Yang kedua, manajemen. Manajemen efektif memastikan koordinasi seluruh proses produksi, diantaranya perencanaan, pengadaan, transformasi, distribusi, pengawasan, pengendalian kualitas, dan pengelolaan SDM tetap optimal, serta kepemimpinan yang visioner dan adaptif. Yang ketiga, kualitas SDM. Karyawan terampil, terlatih, dan termotivasi meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Contohnya, teknisi terlatih meningkatkan output, pelatihan keselamatan mengurangi kecelakaan. Pelatihan berkelanjutan dan kesejahteraan karyawan meningkatkan produktivitas. Contohnya, program insentif meningkatkan motivasi. Berikutnya, pedoman-pedoman dalam produksi. Yang pertama, tepat jumlah, yaitu jumlah produk yang dihasilkan harus direncanakan dengan baik, agar tidak terlalu banyak atau sedikit, untuk menghindari penumpukan hasil produksi di gudang. Yang kedua, tepat ongkos, diartikan sebagai akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, tepat waktu, menentukan beberapa lama waktu yang kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu dan meminimalkan waktu yang terbuang untuk mencegah kerugian. Yang keempat, tepat mutu, yaitu tim pengendalian mutu sebaiknya memiliki pedoman teknis yang disusun cermat dan disepakati bersama. Berikutnya, pengendalian kualitas dalam proses produksi. Pengendalian kualitas dalam proses produksi adalah serangkaian aktivitas sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah cacat, mengurangi pemborosan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Beberapa tahap dan tekniknya ada antara lain. Yang pertama, perencanaan kualitas, pengendalian proses, pengujian dan inspeksi, tindakan korelatif, dan terakhir peningkatan berkelanjutan. Berikutnya, fungsi pemasaran operasional. Fungsi pemasaran operasional adalah pelaksanaan taktis dari strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk mencapai target penjualan dan pangsa pasar melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, termasuk pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Fungsi ini juga berfokus pada membangun dan memelihara hubungan pelanggan, serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pemasaran untuk memberikan umpan balik kepada manajemen. Berikutnya, proses pemasaran operasional. Yang pertama ada riset pasar, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data konsumen untuk memahami pasar, mengidentifikasi peluang, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Metode yang digunakan meliputi survei, wawancara, fokus grup, dan analisis data pasar. Yang kedua, pengembangan produk, itu merancang dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, mencakup aspek desain, fitur, kualitas dari kemasan. Tujuannya adalah menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dan dapat bersaing di pasar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi pemasaran operasional. Ada 3. Yang pertama, segmentasi pasar, merupakan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik untuk fokus pada target pasar spesifik. Kemudian yang kedua ada penentuan posisi produk, merupakan menentukan posisi produk di benak konsumen relatif terhadap pesaing, menekankan fitur, manfaat, harga, atau citra. Yang ketiga ada bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama produk, merupakan desain, fitur, kualitas, dan kemasan yang bernilai tambah. Yang kedua ada harga, kompetitif dan menguntungkan. Yang ketiga tempat, merupakan saluran distribusi yang tepat untuk menjangkau konsumen target. Yang keempat ada promosi, yaitu teknik promosi efektif seperti iklan atau media sosial untuk menyampaikan pesan pemasaran. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran media sosial dan pemasaran digital. Yang pertama, jangkauan luas dan global. Yang kedua, interaksi langsung dengan konsumen. Yang ketiga, analisis data dan pengukuran yang akurat. Yang keempat, pemasaran konten yang efektif. Yang kelima, kemudahan e-commerce. Yang keenam, iklan digital yang tertarget. Yang ketujuh, kolaborasi dengan influencer. Yang ke-8, layanan pelanggan yang responsif. Kemudian masuk ke integrasi produksi dan pemasaran operasional. Yang pertama ada kolaborasi tim, merupakan komunikasi yang kuat antara tim produksi dan pemasaran
sangat penting untuk menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, adanya dampak produksi pada pemasaran. Ketersediaan produk yang tepat waktu dan berkualitas tinggi sangat penting untuk keberhasilan strategi promosi dan penjualan. Produksi yang terlambat atau berkualitas buruk akan mengurangi efektivitas pemasaran. Kemudian ada contoh kasus, perusahaan X berhasil mengintegrasikan produksi dan pemasaran dengan melibatkan tim pemasaran dalam proses pengembangan produk. Mereka bersama-sama menentukan fitur dan desain yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta memastikan produksi tepat waktu dan berkelanjutan. Hasilnya, perusahaan X mampu meluncurkan produk yang diterima dengan baik oleh pasar dan meningkatkan penjualan. Kemudian adanya tantangan dalam produksi dan pemasaran. Yang pertama, permintaan berubah. Perusahaan harus peka terhadap perubahan tren pasar dan menyesuaikan produksi serta pemasarannya. Yang kedua, teknologi baru. Perusahaan perlu beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang ketiga, adanya persaingan ketat. Perusahaan harus mampu bersaing secara efektif untuk mendapatkan perhatian konsumen dalam pasar yang ramai. Kemudian adanya studi kasus. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan contoh bagaimana integrasi produksi dan pemasaran operasional dapat meraih kesuksesan. Mereka memahami kebutuhan konsumen Indonesia, menyesuaikan produksi seperti rasa, aroma, kemasan, dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat sasaran seperti iklan dan promosi. Hasilnya, PT Unilever Indonesia membangun brand yang kuat dan meraih kepercayaan konsumen. Kesimpulannya adalah, fungsi produksi dan pemasaran harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Kolaborasi ini memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Proses produksi yang efisien dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas, dan mendukung strategi pemasaran yang sukses. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan permintaan dan tren pasar sangat penting. Riset pasar membantu produksi memahami kebutuhan konsumen. Teknologi dan inovasi juga dalam kedua bidang tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kedua fungsi tersebut dapat menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, perubahan preferensi, dan memerlukan strategi responsif. Keterpaduan antara produksi dan pemasaran dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta kontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Sekian mengenai materi fungsi produksi dan pemasaran operasional. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe. Thank you.